Selamat pagi, selamat siang, selamat berjumpa kembali. Saya Ahmad Syaiful Afa. Kita bertemu lagi di bahasan chapter 18 di pertemuan ke-7. Kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengelola toko retail atau eceran, mengelola toko grosir, dan mengelola logistik. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang saluran. Saluran ini membahas mengenai bagaimana kita mengantarkan nilai kepada pelanggan akhir. Di situ kita lebih banyak membahas mengenai sudut pandang kita sebagai seorang produsen. Walaupun kemarin kita coba membahas ya mengenai apa itu misalkan posisi kita sebagai seorang transport atau yang jasa transportasinya atau yang lain. Tapi dari sisi keseluruhan dari sisi produsen. Nah, ini kita membahas mengenai barang itu tersalurkan sampai ke pelanggan langsung, pelanggan akhir, itu dari sisi retail, grosir, dan logistiknya. Langsung jalur akhirnya seperti itu. Nah, retail itu apa sih? Retail itu pengecer. Nah, kita coba bahas nanti ada beberapa pengecer yang di luar negeri. Ini saya pakai contoh dari buku. Ini perusahaan-perusahaan di Amerika yang dia ini perusahaannya inovatif seperti itu. Kita coba lihat. Ada 4 contoh toko pengecer yang dia ini mempunyai inovasi-inovasi tertentu yang akhirnya menjadikan dia toko pengecer yang sangat bagus dan sangat berkembang di daerahnya, khususnya di Amerika ya ini ya. Jadi di Amerika Serikat banyak sekali pengecer-pengecer karena di sana sumber konsumen, pelanggan konsumen akhir itu yang juga termasuk sangat banyak. Setelah Cina dan India, Amerika adalah penduduk terbesar. Setelah itu adalah Indonesia. Nah, di sini ada 4 contoh. Yang pertama GameStop. GameStop ini adalah pengecer perangkat lunak permainan video dan hiburan. Nah, GameStop ini memiliki 6.600 lokasi yang nyaman di mall dan pusat perbelanjaan di Amerika Serikat ya. Dikelola oleh para pemain game kelas kakap yang suka berhubungan dengan pelanggan. Nah, di sini yang membuat berbeda dari GameStop ini, perusahaan menawarkan kebijakan tukar tambah yang memberikan kredit untuk permainan lama ditukar dengan yang baru. Nah, untuk melacak aktivitas 25 juta pelanggannya, ia juga memiliki program loyalitas berbasis data yang sukses. Namanya Power Up Rewards. Nah, di sini dia itu menawarkan poin reward dan memungkinkan anggota untuk mengelola minat game mereka dengan perpustakaan game online untuk menampilkan game yang dimiliki di masa lalu atau yang saat ini mereka miliki dan yang mereka harap mereka miliki. Jadi GameStop ini tahu kayak memetakan si pelanggannya ini sedang ngapain, mau ngapain, itu gamenya tahu. Dia ini menjadi pengecer video game, video game dan juga software permainan terbesar di Amerika. Yang kedua adalah Dick's Sporting Goods. Nama perusahaannya Dick's Sporting Goods. Dick's Sporting Goods ini berkembang dari satu toko di Binghamton, New York, menjadi toko full line terbesar yang berbasis di Amerika Serikat. Dia ini adalah pengecer barang olahraga. Ada sekitar 574 toko di 44 negara bagian di Amerika. Nah, kesuksesannya ini muncul dari fitur interaktif dari tokonya. Pelanggan itu bisa menguji tongkat golf di lapangan dalam ruangan. Jadi dia menyediakan satu ruangan untuk dijadikan uji tongkat golfnya, cara pemakainya seperti apa rasanya. Jadi pelanggan ini bisa merasakan secara langsung barang yang mau dibelinya. Terus juga ada contoh jalur sepatu, jalur alas kakinya. Kalau misalkan sepatu di jalur alas kakinya itu dikasih busur tembak di lapangan panahan. Jadi dia juga bisa memakai busur tembak di lapangan. Nah, slogan dari toko ini itu adalah Every season starts at Dick. Jadi setiap musim itu berawal dari toko Dick ini. Nah, pengecer ini juga menekankan tujuan fundamental dari pencapaian dan peningkatan olahraga untuk membangun hubungan emosional yang lebih kuat dengan pelanggannya. Dengan cara apa? Tadi itu.
Jadi ketika kita datang ke toko, kita mau menggunakannya, kita tidak misalkan ini tongkat golf, kita tidak perlu mengawang-awang atau kita pergi ke tempat golf, kita bawa tongkatnya, kita pergi ke tempat golfnya enggak, tapi kita bisa mencobanya di sana. Mungkin bola-bola, misalnya kalau kita beli bola juga kita bisa mencobanya di sana, ada lapangan tendangnya seperti itu. Ini mendekatkan si toko ini dengan pelanggannya, itu yang membuat dia menjadi retailer yang sangat besar di Amerika. Yang selanjutnya adalah lumber liquidator. Nah, lumber liquidator ini pengecer khusus lantai kayu keras terbesar di Amerika Serikat. Ada total lebih dari 345 lokasi. Lumber liquidator ini dia itu spesialis jual lantai yang terbuat dari kayu. Nah, teman-teman mungkin kalau di Indonesia masih belum begitu belum begitu hits gitu ya lantai kayu. Tapi di sana udah rame banget tuh. Kayak orang-orang pengen melakukan renovasi dari kamarnya atau rumahnya yang lantainya biasanya tuh kalau kita di Indonesia kan keramik ya, di sana enggak. Di sana lebih memilih menggunakan kayu. Nah, gimana sih perusahaan ini bisa sampai sesukses ini, ada 345 lokasi. Nah, caranya perusahaan itu membeli kayu turahan atau kayu lebihan langsung dari pabrik kayu dengan harga diskon dan menyediakan hampir 350 jenis lantai. Hampir sama dengan Lowe's and Home Depot. Kalau di sana ada nama Lowe's and Home Depot, dia punya khusus untuk lantai kayunya. Dijual dengan harga yang lebih murah dan dia juga menekan harga operasional dengan memotong perantara. Dia itu caranya langsung datang ke toko kayu. Jadi sisa-sisanya itu diambil lalu diproduksi. Mungkin ini dengan tenaga kreatif khusus ya. Dan juga ini dia mencari toko di lokasi yang tidak mahal, lumber liquidator ini. Jadi toko-tokonya itu mungkin di pinggiran gitu, tapi karena dia sudah punya nama, orang datang ke sana. Terus juga orang yang membeli lantai kayu ini kan juga nggak semua, bukan kayak barang konsumen gitu ya. Jadi dia barang khusus. Jadi orang membeli lantai kayu ya karena dia ingin merenovasi, dia datang niat ke sana gitu. Nah, lumber liquidator ini juga dia mengetahui banyak tentang pelanggannya. Jadi dia survei pelanggan, tahu. Dia tahu kalau fakta bahwa kemungkinan ada 30% orang untuk membeli dalam sebulan ketika dia sudah meminta sampel produk. Ketika pembeli meminta sampel produk itu ada kemungkinan 30% itu untuk membeli. Nah, ini mereka cenderung merenovasi satu kamar dulu daripada keseluruhan rumah. Jadi mereka kayak menetapkan strategi khusus penyasarnya orang-orang dengan kebutuhan ya ketika pengen merenovasi satu kamar, mereka beli atau mengambil sampel, rata-rata 30% membeli. Yang terakhir adalah net apporter. Net apporter ini pengecer yang berbasis web. Dia di London, Amerika. Di London, Inggris ya. Dia ini pengecer pakaian dan aksesoris mewah online. Nah, situs webnya ini menggunakan gaya majalah dengan sensasi butik yang unik, yang bagus gitu. Dia dilihat oleh pelanggan setianya sebagai suara mode. Jadi dia itu yang trendsetter mode yang sangat berwibawa. Nah, ini perusahaan ini menerbitkan majalah interaktif mingguan dan menyimpan lebih dari 300 merek internasional, khususnya merek-merek mewah ya. Nah, contohnya itu ya Jimmy Coo, Alexander McQueen, Stella McCartney, Givenchy, dan Marc Jacobs. Nah, mungkin kita atau teman-teman di sini sudah familiar, ada yang sudah familiar, tapi kalau saya ya paling ngelihat aja contoh-contohnya ini. Dan juga Netporter ini sudah mengirimkan barangnya sampai ke 170 negara. Dan dia menawarkan pengiriman langsung di London dan Manhattan, Inggris. Nah, rata-rata pesanannya itu per orang itu $250. Ya, sekitar 3 juta atau 3 juta lebih lah per orang itu rata-rata pembeliannya. Nah, di sini ada 4 toko ini yang dia itu emang mempunyai ciri khas tertentu agar menarik pelanggannya, terus juga pelanggannya itu menjadi setia, memberikan pengalaman-pengalaman khusus bagi pelanggannya agar si pelanggan ini tidak mudah pergi ke tempat lain.
Ketika antusiasme pelanggan tinggi, dia membuka cabang di mana-mana. Lalu bahasan apa sih yang akan kita bahas sekarang ini mengenai retail dan yang lain-lainnya? Ini khusus untuk retail ya, retail dan inovatif. Kedepan kita akan membahas mengenai seluk-beluk retail, mulai jenis dan yang lain-lainnya, terus juga private label, wholesale atau grosir, terus juga logistiknya. Seperti itu. Next kita langsung ke bahasan mengenai retail. Apa sih retail atau pengecer ya? Yaitu mencakup semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, non bisnis. Ini yang retail ya. Retail ini yang pribadi dan non bisnis. Beda dengan wholesale atau grosir. Toko retail adalah setiap perusahaan bisnis yang volume penjualan utamanya berasal dari eceran. Dalam bahasan retail ini nanti kita akan coba membahas mengenai 3 posisi retail, yaitu dari tipenya, tipe retailernya, lingkungan pemasaran retail modern, dan keputusan pemasarannya. Kita langsung saja yang pertama. Mengenai tipe retailer. Ada 3 tipe retailer di sini. Yang pertama, toko pengecer. Yang kedua, pengecer tanpa toko. Yang ketiga adalah pengecer korporat dan franchise. Untuk yang pengecer toko, atau yang dia itu retailer tapi dengan toko ya. Tipe-tipe ini yang paling terkenal yaitu dengan tipe department store. Format dari toko department store ini juga berbeda-beda, dan dia itu memiliki dinamika persaingan dan harga yang berbeda-beda. Ada beberapa contoh mengenai department store ini atau beberapa karakteristik khusus ya. Untuk yang pertama ada contohnya, yaitu toko khusus. Dari ini yang menjual lini produk yang sempit. Contohnya The Body Shop. Jadi dia itu satu toko yang menjual satu mereknya dia sendiri. Hal ini toko khusus. Ada ya Toserba. Toserba ini menjual beberapa, tapi dia lebih khusus, lebih kecil gitu lininya. Hanya beberapa lini produk. Itu Toserba atau toko serba ada tapi yang kecil gitu ya, level di apa namanya. Tapi kalau Toserba bahasanya di sini itu lebih ke yang dia hanya menjual beberapa jenis saja. Beda dengan supermarket. Kalau supermarket ini toko swalayan yang besar. Ya, ini menjual berbagai macam jenis dan lini produk. Biayanya rendah, bermargin rendah, dan bervolume tinggi. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan produk rumah tangga. Kalau ini yang supermarket ya. Kalau toko swalayan kecil yang di rumah juga ada. Dia itu di daerah perumahan. Buka 24 jam kadang-kadang ada ya. Terus juga ada toko obat, toko diskon, dan yang lain-lain. Di sini yang toko pengecer. Kalau pengecer tanpa toko, ini lebih kepada pemasaran dan penjualan langsung, automatic vending, dan juga jasa pembelian. Kalau pemasaran dan penjualan langsung ini contohnya kalau kita melihat misalkan apa namanya, yang sering kita lihat Tupperware. Tupperware ini kan dia dari produsen langsung ke pelanggan melalui orang-orang yang menjadi uh, marketing langsungnya. Sering kita juga mendengar ya multi level marketing atau direct selling atau direct marketing. Ini adalah praktek yang sangat bagus karena toko atau produsen atau brand tertentu dia tidak membutuhkan biaya penyimpanan, dia tidak membutuhkan biaya distribusi yang cukup tinggi karena dia langsung. Cuman tantangannya adalah ketika penjualannya tidak bisa semasif ketika dia mempunyai toko sendiri atau dijual di toko-toko. Tapi di sini ke loyalitas dan apa namanya strategi dibutuhkan untuk menjual. Contohnya kalau MLM ya, kemarin kita sering lihat MLM. Di situ kan ada yang namanya level-levelnya itu. Jadi nanti dari atas ke bawah itu nanti ada bonusnya dan yang lain-lain. Bonus dan yang lain-lain ini untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan ketika mempunyai toko sendiri. Ada automatic vending. Automatic vending ini kita pembelian melalui mesin. Contohnya kalau kita beli minuman di
stasiun, di bandara gitu ya, kita masukin uang terus keluar minumannya sendiri. Jadi kayak pembelian pribadi. Kalau di Indonesia masih sebatas mungkin kayak pembelian minuman sama snack-snack gitu ya. Tapi kalau di luar negeri ini udah macam-macam. Di luar negeri ini kita bisa beli apa namanya produk-produk yang biasa dipakai sehari-hari kayak deterjen dan yang lain-lain kayak gitu tuh udah banyak dijual di luar negeri yang tidak membutuhkan apa namanya pelayan ya. Jadi kita beli pakai uang atau pakai gesek kayak gitu, udah langsung dapat kayak gitunya. Apa namanya barang-barangnya itu bisa langsung dapat dari mesin itu. Kalau di Indonesia masih mungkin terbatas cuma di uang apa udah di banyak di minuman-minuman saja ya, produk makanan. Yang selanjutnya yang ketiga adalah pengecer korporat dan franchise atau waralaba. Ini lebih ke contohnya Indomaret dan Alfamart ya. Jadi di sini dia itu satu perusahaan besar yang dia terkoordinir dan benar-benar sistematis gitu ya, mulai dari barang, mulai dari logistiknya, mulai dari apa namanya penyimpanan gudangnya, dia sistematis. Tapi setiap tokonya itu bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu atau pribadi dengan syarat-syarat khusus. Nah, di sini juga kalau pengecer korporat dan franchise ini lebih menyasar penjualan yang masif dan dia memiliki bargaining power tinggi terhadap produk-produk yang dijualnya. Ketika dia sudah mempunyai nama kayak contohnya Indomaret dan Alfamart, dia di sini bisa memberikan persyaratan-persyaratan khusus bagi produk-produk yang bisa dipajang atau bisa dia jual. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai dua masalah ini, Indomaret dan Alfamart ini. Kalau yang di Indonesia kan memang dua ini ya yang paling booming ya, mengenai private label. Nanti setelah ini kita akan bahas mengenai private label ini khusus bagi kayak dua ini. Fenomena ini sangat unik dan mungkin di beberapa negara ada, cuman contoh berbeda-beda ya. Kayak ada Circle K, ada 7-Eleven, kalau di sini udah tutup, tapi kalau di luar itu banyak. Kalau di Korea itu juga ada, apa itu namanya lupa aku. Subway gitu tuh ada. Oke, next. Ini dari yang sisi tipe retailer. Selanjutnya mengenai lingkungan pemasaran retail modern. Ada dua bahasan di sini akan kita bahas mengenai lingkungan pemasaran dari retail ini ya. Yang pertama itu struktur pasar retail yang kompetitif. Yang kedua nanti akan kita bahas mengenai bagaimana peran teknologi dalam mendukung retail ini. Yang pertama dari struktur pasar retail. Sekarang kalau pasar retail itu mempunyai bentuk dan kombinasi retail baru. Contohnya apa namanya? Toko kopi. Kopi atau toko buku itu mempunyai kedai kopi. Jadi nanti orang habis baca buku bisa di warung kopinya. Sering kita lihat ya, kalau di sini saya kurang tahu nih toko buku di sini. Tapi kalau di yang dekat Transmart itu toko Salemba belum ada kopinya. Mungkin bisa disarankan itu toko buku kalau kopi. Kalau di Jogja udah banyak ya. Di Jogja yang toko buku ada toko kopinya itu, ada warung kopinya itu di mana itu apa namanya saya lupa. Yang dekat Gramedia itu, Gramedianya juga ada, cuman malah belum belum terlalu bagus. Di belakang Gramedia itu loh yang kalau di Jogja itu ada. Terus juga pom bensin ada, warung ada toko makanannya. Nah, ini juga udah sering kita lihatnya. Terus pusat perbelanjaan dan stasiun bus juga memiliki gerobak penjaga di lorong mereka. Jadi kayak apa namanya? Toko-toko ini tuh kombinasi dari dua jenis yang berbeda untuk saling mendukung seperti itu. Terus juga ada pertumbuhan pengecer raksasa. Nah, contohnya itu ada Walmart, ada ya kita lihat itu Indomaret, Superindo, Alfamidi ini juga mulai apa namanya menggusur toko-toko retail kecil atau rumahan. Karena dia memang ketika besar itu kan dia punya daya saing yang lebih tinggi daripada yang lain. Kalau dulu mungkin sebelum ini apa Indomaret Alfamart rame, yang sekarang jadi Transmart itu apa sih dulu itu? Saya lupa. Sampai sekarang kita udah lupa ya. Transmart, Carrefour ya Carrefour dulu itu kan Carrefour juga menjadi salah satu pengecer supermarket terbesar juga. Sekarang udah tergusur kalau di Indonesia. Selanjutnya ada pertumbuhan persaingan antar jenis. Di situ
bagaimana, Walmart sama Tesco ini contohnya ya, kalau kalau di Indonesia masih belum begitu banyak ya, yang dia jual dulunya itu jual toko retail biasa makanan dan yang lain-lain gitu swalayan, sudah merambah ke toko pakaian. Kalau di Indonesia saya kurang begitu, belum menemukan yang signifikan. Tapi kalau di luar itu Walmart, kalau yang Walmart itu ya kayak Indomaret, Superindo kayak gitu, tapi dia barangnya murah-murah dan sekarang sudah buka jualan pakaian. Kalau di Indonesia masih belum ada atau sudah ada saya belum belum menemukannya. Munculnya fast retailing. Fast retailing ini ya itu eh, retail tetapi dia itu apa namanya? Perubahan stoknya itu sangat cepat kayak baju. Baju itu dia kalau misalkan eh, 3 seminggu atau ya mungkin ada bahkan yang mungkin seminggu atau 2 minggu dia tuh stoknya diganti gitu biar dia itu apa namanya selalu update terbaru. Nah, ini juga kemunculan model-model seperti ini nih yang sudah sangat sering kita lihat. Jadi toko baju kalau dia udah terlalu lama apa menyimpan bajunya udah nggak laku lagi. Itu ya fast retailing itu seperti itu. Jadi dia itu bersaingnya itu gak hanya dengan toko yang lain tapi juga dengan waktu, dengan mode. Ketinggalan mode udah nggak laku, udah jadi barang PS, sudah jadi barang nggak laku kalau pakaian gitu ya. Terus juga penurunan pengecer pasar menengah. Kalau di Indonesia pasar menengahnya lagi naik karena Indonesia lagi apa namanya negara berkembang. Tapi pasar menengahnya pun juga sudah mulai hilang di Indonesia. Pasar menengah ini contohnya ya kayak Alfamidi, Superindo, terus Carrefour, kalau Transmart ya gitu ya. Yang menjamur sekarang justru retail-retail yang pasar menengah ke bawah. Yang dia itu level-level kecil. Selanjutnya yaitu mengenai peran teknologi. Di sini pengecer menggunakan teknologi untuk menghasilkan perkiraan, mengendalikan biaya persediaan, memesan dari pemasok, dan menjalankan penjualan untuk membersihkan produk lama. Semuanya dibantu oleh teknologi. Retail-retail sekarang juga ketika dia mengiklan itu juga dibantu oleh teknologi. Beli apa namanya persediaan, ngecek persediaan semuanya sudah diganti oleh teknologi. Kalau mungkin zaman dulu itu retail masih catatan manual atau mengandalkan daya ingat manusianya. Sekarang sudah tidak bisa karena saking bervariasinya produk, lini produk dan jenis-jenis produknya ini terus juga satu toko menjual dari berbagai macam jenis akhirnya apa? Dibutuhkan satu alat yaitu teknologi yang dia ini bisa menyimpan dan memanggil lebih cepat. Jadi dia itu mulai dari sisi harga, persediaan dan yang lain itu bisa menyimpan rekamannya, terus penjualannya sampai menjadi laporan laba ruginya itu menjadi lebih cepat. Iklan juga udah menggunakan kalau dulu mungkin iklan pakai brosur. Nah, sekarang di mana kalau di luar negeri sudah pakai ini ya labelnya, label di bawah. Misalkan kalau kita lihat di Indomaret di bawahnya itu kan masih tulisan pakai kertas harga itu. Kalau di luar negeri udah enggak, dia udah pakai label yang apa namanya? Digital. Terus juga di dorongan, kereta dorongannya itu kalau sekarang itu masih pakai kereta dorongan manual ya. Kalau di luar negeri itu ada juga yang sudah pakai di kereta dorongannya itu apa namanya? Kita tuh sudah bisa ngitung sendiri nanti uang yang kita habiskan itu berapa, belanjaan kita tuh berapa itu kita udah bisa ngitung sendiri tuh. Jadi di situ ada kita bisa nyeken, terus ada totalannya di situ tuh berapa, itu sudah ada. Di sini belum ada. Mungkin kalau teman-teman pengen membuat inovasi yang lebih mudah di sini untuk Indonesia bisa itu. Karena ini juga sangat membantu kan. Orang tuh kalau misalkan ini nih, saya budgetnya berapa, terus kita harus ngitung tuh ya. Nah, tapi kalau kita membuat inovasi baru, jadi di kereta dorongannya itu ada label harganya kita misalkan beli scan, terus ada daftar harganya kita hapus. Cuman itu ya mahal ya. Tapi itu kalau ada, itu pasti sangat membantu dan dia menjadi daya pembeda sendiri. Itu bahasan mengenai retail. Selanjutnya, ini yang paling penting dari sisi keputusan pemasaran retail. Ada total 10 poin-poin
ketika ini yang kita bahas ya apa strategi-strateginya mengenai keputusan pemasarannya dari perusahaan retail. Teman-teman di sini kalau di Pekalongan mungkin bisa menjadi retail pakaian atau apapun lah ya, atau retail-retail penjual makanan dan yang lain-lain. Perhatikanlah dari 10 poin-poin ini. Yang pertama pasar sasarannya. Sama kayak bahasan-bahasan manajemen sebelumnya, manajemen pemasaran sebelumnya, kita harus menentukan nih target kita atau segmen kita itu orang seperti apa sebelum kita menginjak ke sasaran yang ke strategi yang lain. Retail sendiri juga dia mempunyai klasifikasi sendiri. Kayak contohnya Circle K. Circle K itu menyasar orang seperti apa sih? Ya dia itu lebih banyak makanan dan minumannya. Jadi di Circle K itu kalau teman-teman nyari barang-barang kayak Rinso atau apa itu sedikit, tapi dia lebih banyak ke makanan dan minuman karena sasaran dari Circle K ini orang-orang yang apa namanya singgah untuk membeli ya makanan minuman, sekedar makanan dan minuman kayak gitu. Juga makanya di situ varian minumannya itu juga berbeda-beda di Circle K atau Sevel. Kalau dulu tuh Sevel, tapi Sevel di Indonesia salah sasaran kenapa lebih banyak orang nongkrong daripada beli. Jadi dia beli satu minuman, dia nongkrongnya di situ berjam-jam dan yang lain-lain. Indomaret, Alfamaret lebih ke pengecer tingkat apa namanya keseluruhan gitu ya, minimarket yang keseluruhan. Setelah kita memikirkan pasar sasarannya, kita juga selanjutnya baru memikirkan tentang salurannya. Saluran yang dipakai itu seperti apa? Ini kita bahas di bab kemarin ya. Apakah dia itu langsung atau grosir, ecer dan yang lain-lain atau dia 0 level, 2 level, 3 level dan yang lain-lain. Jadi setelah pasar sasarannya ketemu nih, kayak Circle K kita bahas contoh Circle K. Terus dia salurannya juga apa? Oh, berarti dia membeli barang-barang produk makanan-makanan itu dari produsennya langsung ke dia dijual langsung ke pengecer. Ini nyambung dengan ragam produknya. Selanjutnya itu ragam produk. Karena ini juga nyambung ya pasar sasaran, saluran, ragam produk dan nanti sampai ke akhir. Circle K, kenapa dia produknya seperti itu ya karena sasaran orangnya itu orang-orang yang pengen singgah membeli makanan atau cemilan. Berbeda dengan Indomaret dan Alfamaret. Eh, ini perlu kita coba apa namanya? Oh ya, ada contohnya lagi yang lain misalkan kalau Indomaret itu ada Indomaret Point. Ini beda lagi. Indomaret Point ini juga sasarannya orang yang datang dia pengen plus nggak hanya berbelanja tapi juga menghabiskan makanan di situ, ngobrol seperti itu. Desainnya juga pasti nanti berbeda-beda ya. Nanti di akhir ada. Setelah pasar sasaran, kita memilih saluran, ragam produk, dan pengadaan. Soalnya kalau pengadaan ini kan juga memikirkan apa namanya, kayak Indomaret itu dia punya gudang sendiri. Bagaimana dia dari gudang ini dipasok oleh produsen-produsen tertentu dari level mungkin dari level nasional atau produsen utama, pabrik utamanya ke distributor yang subdistriknya, kayak gitu. Ini mulai pengadaan barangnya. Pengadaan barangnya kalau juga apa namanya tadi ketika pasar sasarannya kayak Circle K itu pengadaan barangnya ya rata-rata dia menyasar eh, produsen-produsen makanan-makanan riang yang jauh lebih bervariasi daripada yang lain. Kalau misalkan Indomaret variasi makanannya ya terbatas karena di situ dia jual berbagai macam kebutuhan yang lain. Tapi kalau di Circle K mungkin dia lebih banyak variannya karena dia fokus untuk menjual makanan dan minuman yang lebih lebih ke situ sih ya mungkin ya. Contohnya. Walaupun ada juga yang lain. Harganya, harga selanjutnya itu pertimbangan harga. Kalau harga ini menjadi apa namanya pertimbangan awal dan dia ini yang paling besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Ya mungkin kayak produk makanan ketika kita beli di Circle K dan Indomaret akan jauh lebih mahal di Circle K. Kenapa? Karena apa namanya dia emang kalau kita butuh makanan cemilan gitu ya kita arahnya ke sana kita butuh pengen berbagai jenis minuman minuman mulai dari minuman yang berenergi minuman soda berkarbonasi minuman mineral atau minuman-minuman dengan ya seperti itu ya kalau di Circle K itu kalau di saya dulu waktu di Jogja itu dia lebih terkenal menyediakan minuman yang ada yang beralkohol tapi masih
Level sedikit tuh ada di Circle K, tapi kalau di Indomaret nggak ada. Nah, seperti itu. Dia karena sasarannya sudah berbeda. Nah, harganya pun juga berbeda. Selanjutnya layanannya. Kayak kalau di Indomaret Point dengan Circle K juga layanan berbeda, atau Indomaret Point dengan Indomaret biasa layanannya berbeda. Di situ ada eh, apa namanya? Ya kayak gini, mungkin apa yang dijalankan oleh keputusan pemasaran ketika kita menjual retail Alfamart misalkan Indomaret, ada yang gini, ketika kita datang disapa selamat pagi gitu, itu kan juga salah satu keputusan pemasaran. Ini menjadi ciri khas tertentu. Selamat pagi, selamat datang di bla bla bla, selamat datang di Indomaret, atau yang misalkan kalau Circle K enggak, dia lebih cool gitu kan. Ketika kita datang ya udah kita lebih cool, dia modelnya seperti itu. Itu bisa kita amati gitu ya. Atmosfer tokonya juga kalau Circle K itu mungkin kita kita bahas langsung ya. Kalau Circle K itu lebih ke eh, apa ya? Simple, santai, karena ya ini juga menjadi keputusan ya. Ketika kita sasaran orangnya itu fast moving, orang yang ketika datang beli terus keluar, itu kita nggak mungkin menyediakan tempat duduk, kita nggak mungkin menyediakan space yang dia itu nggak berguna kayak gitu. Ya udah, penjual jual produk-produk, kasir, selesai, pulang. Itu menjadi apa namanya? Atmosfer tokonya juga berbeda, dan pengalaman tokonya juga ya nanti ya. Pengalaman tokonya kalau misalkan eh, orang yang fast moving, orang jual atau mungkin yang drive thru gitu ya, ya udah beli lewat pulang, tidak perlu yang namanya apa namanya pelayanan kayak eh, gambar-gambar, atau kalau di Indomaret itu ada atmosfer tokonya agar orang bisa beli lebih nyaman, itu dikasih musik, ada TV-nya, itu pasti sudah ada TV-nya, terus di atas itu ada tulisan diskonnya, di situ memberikan informasi-informasi tersebut. Akan berbeda ketika teman-teman datang ke Circle K yang itu orang datang beli makanan pulang, atau toko-toko yang lain. Pengalaman tokonya kan juga pasti berbeda kan, nanti orang itu beli ya udah, beli datang selesai pulang. Terus komunikasi komunikasi dengan orang penjualnya, komunikasi itu nggak hanya dari penjual ke pelanggannya juga, tetapi juga kayak diskon apa itu kan juga menjadi salah satu keputusan info komunikasi, dan juga lokasi. Nah, mungkin paling berbeda dari yang lain, strategi atau keputusan pemasaran. Yang namanya toko retail atau toko swalayan atau apa, itu banyak yang bilang yang paling menentukan itu adalah ada tiga yang paling utama, yang paling menentukan itu adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Nah, di sini memang bisa benar, bisa apa namanya? Karena ya emang itu kenyataannya. Lokasi sangat menentukan. Lokasi menentukan prestasi di situ ya, contohnya kalau di sini. Karena kenapa? Dia ini menjadi pendukung kehidupan sehari-hari, bukan sebagai barang khusus yang ketika kita ingin beli sesuatu kita mencarinya, enggak kayak tadi toko apa namanya, toko lantai kayu gitu kan, kita belinya juga belum tentu, kita nggak mungkin beli itu setiap hari. Tapi kalau retail toko yang kecil ini, itu kita bisa beli sehari 2 sampai 3 kali. Jadi ketika lokasinya itu dekat, ketika lokasinya itu mudah dijangkau, atau apa namanya, yang paling mudah lah ya, itu bisa menjadi apa namanya, kunci suksesnya sebuah toko retail. Ada berbagai macam tempat yang bisa kita sasar, mulai dari pusat kota, pinggiran kota, pusat keramaian, dekat dengan kos-kosan, atau mungkin ketika jalanan rame. Jadi gini, ketika jalanan rame itu cocoknya untuk orang apa? Misalkan jualan pulsa gitu ya, retail pulsa. Pulsa kan juga retail kan ya. Ketika jalannya itu rame terus. Nah, pulsanya kita menjualnya juga ya udah orang datang beli gitu. Kita bisa drive thru. Contohnya kalau di Jogja itu ada yang kalau di sini saya kurang tahu. Jadi dia itu ada toko di dekat dengan mall. Nah, bakul pulsa ini orang naik motor beli pulsa itu bisa langsung jalan lagi. Nah, itu dan itu rame banget di situ. Itu salah satu pengalaman baru, dan lokasinya apa namanya, menjadi pertimbangan dia ketika dia ingin menjual barangnya. Setelah kita membahas tentang retail, toko-toko retail, bagaimana pengelolaan toko retail, keputusan pemasaran dari jenisnya dan yang lain-lain,
Sekarang kita membahas tentang private label. Apa itu? Nah, bagi banyak pabrikan, pengecer adalah kolaborator sekaligus pesaing. Contohnya apa? Sekarang kita lihat peran private label. Perantara dapat menggunakan produsen dengan kapasitas berlebih untuk memproduksi barang berlabel pribadi dengan biaya lebih rendah. Ini dimanfaatkan kalau teman-teman apa namanya mengamati ya. Indomaret dan Alfamaret sekarang sudah punya banyak produk sendiri yang dilabeli dengan nama mereka. Contoh kecil kayak produk makanan, terus cotton bud, tisu, apalagi sekarang udah banyak banget mulai dari minyak goreng, banyak banget dia sudah mempunyai apa namanya label-label sendiri. Jadi itulah yang namanya private label. Nah, private label ini bagi apa namanya produsen ini juga menjadi tantangan sendiri. Kenapa? Karena dia itu tidak butuh eh, pemasaran atau marketing yang lebih tinggi. Kayak contohnya nih, minyak goreng. Kalau yang minyak goreng dia itu label sendiri, dia itu harus iklan, harus membayar biaya bermacam-macam, logistik dan yang lain-lain, eh, hanya untuk menjual minyak gorengnya. Tetapi kayak contohnya kita Indomaret atau Alfamaret, dia itu minyak gorengnya itu diproduksi oleh salah satu produsen minyak goreng yang dia itu produksinya berlebih, tapi penjualannya kurang. Diakuisisilah oleh Indomaret. Kamu bikinin saya minuman minyak goreng misalkan, nanti diwadahi dilabeli dengan label Indomaret. Cuman dan dia tidak membutuhkan apa namanya kayak eh, strategi-strategi khususnya itu tidak butuh. Karena apa? Orang jadi karena dia punya toko sendiri gitu ya. Orang ketika datang ke sana ya udah karena dia udah loyal dengan Indomaret dia punya itu. Dan dengan biaya yang lebih rendah. Ya kenapa? Karena dia tidak butuh dia tidak usah memproduksi sendiri, dia tinggal hanya membeli. Terus karena jumlahnya banyak kan bisa langsung jumlah banyak tuh itu retail seperti itu. Jangka panjangnya retail itu kan seperti itu. Bisa jadi nanti ke depan Indomaret itu akan menjadi Indomaret atau Alfamaret retail ini akan menjadi pesaing bagi produsen-produsen yang menjual barangnya di sana. Kayak cotton bud dulu itu kita bisa mencari banyak jenis cotton bud kayak mereknya merek-merek yang sudah terkenal gitu ya. Sekarang kita udah nggak bisa menemukan itu, susah banget. Cuma paling ada satu atau dua merek yang mungkin merek yang lain selain dari Indomaret ini dia membayar biaya khusus. Di situ yang bahasan kedua itu yang sukses faktor dari private label di situ ada biaya slotting, biaya ruang pajangan khusus, tampilan menonjol. Nah, di sini kayak apa namanya? Minyak goreng. Minyak goreng sudah harus membayar pajangan. Kayak misalkan ada namanya kalau saya kurang tahu namanya, tapi di situ yang sering kita lihat diskon. Di depan di Indomaret itu pasti ada tulisan diskonnya. Di situ menampilkan barang yang bukan dari barang Indomaretnya atau bukan minyak merek Indomaret, bukan minyak merek Alfamaret. Di situ apa fungsinya? Ya dia itu biar merek yang lain ini tidak kalah dengan merek dari Indomaret Alfamaret sendiri. Gitu. Nah, kalau yang sukses faktor dari private labelnya ini biaya slotting. Jadi kalau produk-produk yang lain yang sejenis itu dia harus bayar tuh kalau masuk ke sana. Misalnya kayak minyak goreng Bimoli, Vilma dan yang lain itu harus bayar. Tapi kalau Indomaret sendiri kan enggak, dia harus jauh lebih murah harganya. Kualitasnya mungkin bisa bersaing karena dia diproduksi oleh salah satu produsen ya minyak itu sendiri juga, cotton bud, air minum. Kalau air minum Indomaret itu sama eh, Total apa sama apa gitu. Jadi dia meng-hire produsen minuman yang dia itu produksinya sudah banyak, dilabeli dengan label mereka sendiri yang beli ya gitu. Terus, nah ini ada sukses faktornya dari private label itu biaya slotting, biaya ruang pajangan, khusus, tampilan menonjol. Jadi kalau yang Indomaret atau apa itu kalau kita mengamati, ketika teman-teman datang ke Superindo, Superindo Pekalongan ini aja, Indomaret atau barang-barang minyak Indomaret ketika kita berdiri itu pas di depan mata kita. Nah, itu salah satu strategi mereka menjual private label mereka. Coba teman-teman datang. Nah, kalau produk-produk yang lain mungkin di lebih tinggi atau lebih atas. Standarnya orang Indonesia itu kan 165 sampai antara 160 sampai 170 180 lah. Jadi di rak pajangan itu misalkan ada 4 pajangan itu ada 4 level paling bawah, yang kedua, terus yang ketiga. Jadi kalau mau di rak yang level ketiga itu kita harus bayar.
tapi Indomaret menaruh ke sana dan dia nggak bayar. Nah, misalkan produk yang taruh di level bawah itu bayar sewa raknya itu juga lebih murah. Itu ada yang namanya biaya ruang pajangan khusus. Nah, tampilan menonjol ini juga ketika kita baru masuk datang sudah keluar tuh barang-barangnya di situ. Itu salah satu strategi dari retail mereka. Nah, coba teman-teman kalau misalkan lihat barang-barang seperti ini tuh mengamati, oh ternyata ini juga salah satu strategi mereka gitu ya. Memastikan mereka memiliki stok yang baik. Nggak mungkin kan Indomaret nggak tahu barangnya dia itu kurangnya berapa, karena dia sudah tersistem tadi kan teknologi itu bahkan dari level kecamatan sampai nasional dia itu tahu pasti bakal stoknya itu segini, kebutuhannya segini. Dia bisa memperkirakan ini. Tapi kalau untuk produk-produk yang lain, kayak misalkan minyak merek yang lain, dia bisa menjual di beberapa pengecer atau toko-toko yang lain. Kayak misalkan kalau di sini ada selain dari Alfamart, Indomaret itu ya ada Hypermart, ada mungkin Transmart, itu merek-merek yang lain. Transmart teman-teman nggak bakal lihat produk Indomaret di sana. Jadi private label ini menjadi isu yang sangat unik. Kenapa? Karena ini nanti saingan-saingannya produk-produk kita itu bukan dari produk sejenis, tetapi dari yang jual. Kayak mungkin ini bisa nih jadi 100 strategi. Ini juga ada plus minusnya bagi kita. Teman-teman awalnya itu membangun toko dengan mengambil margin yang kecil banget gitu. Strateginya ini ya saya ceritakan. Misalkan toko pakaian, mengambil margin yang kecil, mengambil dari produsen-produsen. Tapi ketika sudah terkenal tokonya, teman-teman bisa baru melakukan labeling sendiri dengan cara private label ini. Ini salah satu strategi yang dilakukan oleh Indomaret dan ini works, ini jalan. Kayak gitu. Ini juga mungkin jadi salah satu pilihan strategi teman-teman. Gitu ya. Nah, kita coba bahas ketika kita di kelas. Next. Wholesale atau grosir. Nah, ada dua bahasan ini di bagian grosir ini. Mengapa dijual ke grosir dan juga tren grosir saat ini seperti apa sih? Lalu apa itu grosir? Yaitu semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa kepada mereka yang membeli untuk dijual kembali atau untuk keperluan bisnis. Ini kan beda dengan retail seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau retail itu dia tidak untuk keperluan bisnis dan dipakai secara langsung, gitu kan ya. Pakai secara langsung oleh konsumen. Kalau grosir ini yang beli itu orang dijual kembali. Lalu mengapa dijualnya ke grosir? Kenapa kita nggak langsung jual sendiri dari produsen? Karena salah satu, si grosir ini bisa menjangkau lebih banyak pelanggan bisnis yang lebih kecil. Tapi kalau misalkan kita langsung ngecer gitu, ngecer ke toko-toko kecil itu akan susah. Tapi kalau kita jualnya ke grosir bisa langsung besar dan si grosir ini menjualnya ke toko-toko kecil yang lebih kecil. Jadi grosir ini membantu si produsen untuk apa namanya menjangkau lebih luas gitu ya, daerah lebih luas. Jadi kita kalau produsen fokus ke produksi, terus kita taruh di tempat grosir-grosir nanti yang menyebarkan ke toko kecil-kecil yang grosir. Nah, si grosir ini juga bisa memilih dan membangun karakter dari pelanggan mereka sendiri. Kayak grosir ini tidak apa namanya serta merta atau tidak secara semena-mena menjual ke berbagai toko secara langsung. Jadi dia juga memilih-milih toko kecilnya kayak gitu. Itu dia bisa tuh. Jadi karakter tokonya itu seperti ini tuh bisa mengatur itu. Lalu juga bagi produsen, si grosir ini berbagi penyimpanan. Kalau produsen menyimpan sendiri di gudang itu kan pasti akan susah. Nah, kita limpahkan tuh ke grosir-grosir itu. Kita kan bisa nitip gitu kan. Ya, biasanya kalau toko-toko produsen itu nitip. Nah, ini juga salah satu keuntungannya itu penyimpanannya kita tidak membutuhkan banyak penyimpanan ketika kita menjualnya ke grosir. Terus juga pengirimannya lebih cepat. Kita datang ke grosir, kita datang ke satu tempat menggunakan satu truk gitu kan ya. Beda dengan kalau kita menjualnya ke toko-toko kecil tuh, kita bawa satu truk, anterin sini, pindah lagi sini pindah. Tapi kalau grosir sekali brek, itu kan nanti yang mengejar grosir di situ konsekuensinya apa? Kalau kita jual ke grosir harganya jauh lebih murah karena ada keuntungan-keuntungan ini ketika kita menjual ke grosir. Terus juga memberikan kredit, si grosir ini bisa memberikan kredit kepada toko-toko kecil atau kepada
apa namanya, pengecer yang langsung ke pelanggan. Atau kalau di sini ya kita bisa mengenal bank detail gitu ya. Bank detail atau apa namanya lupa. Bukan bank detail, lebih ke apa namanya ya. Mendreng. Apa namanya kalau di sini? Mungkin mendreng, kalau tempat saya itu namanya mendreng. Di situ si grosir ini bisa memberikan kredit kepada si mendreng ini untuk dijual langsung kepada pelanggannya. Jadi dia itu nggak hanya menjual ke pelanggan langsung, tapi dia menjaga ke toko kecil juga di mendrengke si toko kecil ini ke pelanggan-pelanggan langsung. Itu bisa dilakukan oleh grosir. Kalau produsen nggak bisa kan, apa namanya, banyak banget lah yang harus dikerjakan kayak gitu. Kalau grosir kan bisa fokus ke situ. Terus juga si grosir ini bisa memberikan info kepada kita, produk yang lagi laku itu seperti apa, produk yang paling ramai itu seperti apa, terus kelebihan kekurangan dari produk kita, terus dia itu selanjutnya juga bisa apa namanya, menggali informasi dari toko-toko kecil ini mengenai produk kita itu seperti apa yang perlu kita kembangkan, apa yang kita butuhkan untuk agar produk kita itu menjadi lebih baik, seperti itu, sumber informasi gitu ya. Dan juga bisa membantu konseling ke pengecer. Jadi dia dari grosir ini memberi arahan kalau mau jual ngecer itu ya seperti ini, produknya ditaruh seperti ini. Jadi si grosir ini tidak hanya berjualan saja. Ini berhubungan dengan saluran yang kemarin ya. Lalu tren grosir seperti apa sih sekarang ini? Nah, grosir-grosir sekarang ini dia itu memiliki tren yang pertama itu membuat kesepakatan yang jelas dengan produsen. Jadi kalau zaman dulu mungkin grosir hanya menerima, sekarang itu udah mereka karena komunikasinya jadi lebih mudah kan, jadi kesepakatannya lebih jelas. Oh saya misalkan di situ juga ada ya namanya ya komitmen target volume. Jadi saya bisa ngambil tempatmu segini, tetapi harganya misalkan saya bisa ngambil tempatmu dari tempatmu per minggu 100 kodi. 100 kodi gitu ya, tetapi harganya harus sekian nih. Nah, itu bisa memberi kesepakatan dengan produsen. Produsennya juga bisa menyiapkan ini target produksinya. Dari situ juga ada komitmen target volume. Yang namanya grosir ini juga harus memperkirakan, oh saya menjualnya sekian. Soalnya si grosir ini juga butuh kan ketika dia penjualannya banyak gitu, dia butuh supplier yang juga konsisten. Tapi dia juga harus konsisten juga dalam penjualan. Kenapa? Biar bisa muter kayak gitu kan. Nah, si grosir ini juga dia dapat informasi mengenai tambahan wawasan persyaratan pabrik. Kalau yang namanya pabrik itu eh, penjualannya harus seperti ini gitu. Jadi ini si grosirnya juga bisa lebih dapat informasi seperti itu. Nah, terakhir itu mengidentifikasi dan menawarkan layanan tambahan kepada toko-toko kecil atau kepada pelanggan langsung. Jadi grosir ini lebih bisa menjangkau atau menjadi panjang tangannya produsen secara tidak langsung seperti itu. Itu grosir. Nah, selanjutnya logistik. Selanjutnya yang mengenai logistik ini ada 3. Lalu apa sih logistik itu? Manajer memilih satu set gudang atau stocking point dan transportasi yang akan mengirimkan barang dalam waktu yang diinginkan atau dengan biaya terendah. Nah, logistik ini lebih ke penyimpanan, terus juga delivery atau pengantaran. Nah, ada 3 poin utama nih yang kita bahas di logistik ini. Yang pertama itu sistem logistik terintegrasi. Sistem logistik pasar meliputi manajemen dan sistem aliran material dan distribusi fisik. Nah, semuanya harus terintegrasi. Kalau yang namanya logistik terintegrasi itu kan bagaimana produk itu disimpan, bagaimana produk itu dihantarkan bisa menjadi lebih cepat dan juga bisa apa namanya tersampaikan dengan tepat waktu. Terus yang kedua itu tujuan logistik pasar, yaitu mendapatkan barang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan biaya yang rendah. Ini yang dibutuhkan kan. Jadi kalau yang namanya logistik atau apa namanya logistik itu kan ya berhubungan dengan penyimpanan dan delivery kan. Ketika kita mendapatkan barang yang pas di waktu yang di tempat yang tepat juga waktunya yang tepat di biaya yang lebih rendah itu akan menurunkan akan menurunkan biaya variabel atau biaya operasional kita yang akan bagi retailer ini sangat dibutuhkan atau bagi produsen ini juga sangat dibutuhkan kayak gitu.
Produsen ataupun retailer sangat dibutuhkan karena apa? Saling tergantung. Dari produsen datang ke retailer ini juga butuh logistik yang sangat bagus. Nah, keputusannya yaitu mengenai pemrosesan pemesanan. Nah, keputusan logistik pasarnya. Kita harus memikirkan nih ketika ada pesanan 1000 kodi atau 100 kodi pakaian. Ini nanti dihantarkan lewat apa? Misalkan dihantarkan lewat kereta atau lewat apa namanya? Pesawat atau dihantarkan langsung pakai mobil. Ini juga akan menjadi keputusan-keputusan yang berbeda. Hubungannya dengan apa sih? Ada pemrosesan pesanan, gudang, persediaan, dan transportasi. Ini saling terkait ya. Jadi kalau misalkan ada pesanan A gitu ya, 1000 kodi kain batik misalkan. Di situ kan kita nggak mungkin apa namanya? Kalau misalnya kita rumahnya kecil gitu, nggak punya penyimpanan, kita juga butuh gudang. Kita menyewa satu gudang sendiri. Karena apa? Kita nggak mungkin kan nganterinnya mipil gitu kan, nggak. Karena kalau segitu ya harus kita antarkan langsung. Terus persediaannya gimana, kebutuhannya gimana, persediaan bahan baku, persediaan tenaga kerja, itu juga dipikirkan. Jadi nanti logistiknya itu penyimpanannya dan nganterinnya pakai apa, dibutuhkannya berapa lama di situ kan, transportasinya juga jadi pilihan. Kalau cepat ya harusnya kita bisa pakai kereta atau yang lebih cepat lagi pakai pesawat terbang. Kalau misalkan dibutuhkannya agak santai nih, tapi dalam jangka waktu besar dan rutin gitu. Nah, kita bisa pakai kendaraan pribadi atau truk logistik pribadi gitu. Nah, ini ada satu isu yang belakangan ini lagi hits dan logistik itu betapa sangat penting bagi dunia retail, bagi dunia perdagangan. Kita coba cek ya. Kalau ngelihat gambar ini, apa yang ada di bayangan teman-teman saat ini? Kalau kita lihat proses seperti ini, di sini ada mencakup berbagai jenis proses logistik ya, mulai dari kontainer itu kan diangkut pakai truk kontainer itu dibawa ke pelabuhan, terus penyimpanan ke pelabuhan itu. Jadi nyimpen di pelabuhan ini setiap hari juga bayar ya, menyimpan di pelabuhan ini. Terus juga habis itu dari pelabuhan diangkut ke kapal, dari kapal kan diangkut ke tujuannya gitu kan ya. Nah, itu ada biayanya semuanya tuh. Jadi ukuran ukuran kontainernya seberapa, nanti nyimpennya di di pelabuhan itu perharinya juga bayarnya berapa itu ada terus. Nah, di sini ada satu contoh nih, MAERSK, dia itu salah satu top leadernya, top globalnya lah, shipping transportasi melalui kapal. Dia ini menugaskan 20 kapal yang kapalnya ini terbesar dan paling efisien yang pernah dibuat. Jadi ARSK ini dia mempunyai kapal yang dia itu terbesar. Kapalnya ini paling gede, 20 kapal paling gede yang paling efisien dan di mana. Nah, padahal kemarin teman-teman lihat ya, yang di terusan Suez. Kemarin dengar nggak isu itu apa namanya? Bukan isu ya. Dengar berita kapal kandas di terusan Suez. Evergreen kapalnya. Itu aja per hari itu kerugiannya itu bisa sampai 43 triliun per hari gara-gara kapal kandas. Jalurnya itu ketutup kapal, itu orang mau ngirim, orang mau beli itu jadi terjeda itu gara-gara itu kerugian yang dialami itu 43 triliun itu bisa lebih kalau ditotal dari seluruh perusahaannya. Ini dari sisi logistiknya aja seperti itu. Nah, betapa pentingnya logistik ini bagi proses jual beli itu, proses penghantaran barang itu kan sangat penting ya. Terus yang dijual itu barang-barang apa saja sih yang di dalam itu? Kalau di luar negeri kok sampai ke sini yuk banyak banget. Indonesia bisa dijajah Belanda sampai 350 tahun itu ya gara-gara Belanda itu mempunyai alat untuk melakukan logistik. Jadi dia mengeruk produk-produk dari Indonesia, mengeruk
rempah-rempah dari Indonesia dibawa ke negaranya. Mengeruk apa namanya? Sumber daya alam dari Indonesia seperti itu. Nah, logistik ini sangat penting ya. Kalau kita apa namanya? Kekurangan logistik itu kan juga pasti, karena orang-orang tuh ngomongnya kekurangan logistik, padahal logistik itu ya proses ya. Kayak gitu. Ya itulah istilahnya di Indonesia. Seperti itu. Ini ada khusus untuk yang materi sekarang ini ada insight-nya. Diskusi pemasaran loyalitas pelanggan retail. Di sini ada kuesioner khusus. Jadi nanti teman-teman mengisi kuesionernya itu sesuai dengan yang di sini nih, diskusi pemasaran ini. Jadi kuesionernya berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini ada 3 pertanyaan. Sekarang pilih dulu atau favorit toko Anda ketika Anda membeli itu di mana aja sih? Gitu. Pilihan toko favorit Anda ya. Ini bisa berupa toko baju, toko pakaian, atau misalkan iso Indomaret, iso Indomaret atau Alfamaret, iso Circle K, atau mungkin yang lebih besar bisa saya itu favoritnya tokonya jualnya di Matahari atau apa yang lebih besar itu. Pokoknya terserah lah. Mau itu ke body shop, toko yang kecil-kecil, toko game. Jadi dia itu bisa toko grosir, toko kecil, atau toko tetangga Anda, atau apapun lah. Jadi toko, toko favorit Anda. Kalau di mall itu juga, mall itu kan ada stand toko-tokonya yang dia itu satu label sendiri kan, toko Bata, toko apalagi itu, eh Pull and Bear atau apa itu kan toko pakaian, toko sepatu apa itu, toko parfum minyak itu kan ada yang label-label sendiri. Nah, apapun jenis tokonya, nggak hanya Alfamart, Indomaret, terserah. Itu satu pikirkan pikirkan toko favorit Anda itu, lalu apa yang mereka lakukan untuk mendorong loyalitas Anda. Jadi apa yang mereka lakukan ketika mereka berjualan, atau apa yang Anda rasakan kok sampai itu loyal ke sana atau menjadi favorit Anda, itu apa yang mereka lakukan. Setelah itu yang Anda sukai dari pengalaman di dalam toko, kalau toko fisik ya. Atau kalau online ya, ketika Anda sudah masuk ke toko online tersebut, fitur-fitur apa di toko itu yang ditampilkan yang dia ini menjadikan eh, Anda suka. Jadi pengalaman ketika toko online, misalkan toko apapun gitu ya, terserah ini mau, kalau Shopee ya jangan hanya di Shopee ya. Shopee ini lebih ke pasarnya, pasarnya Shopee, Tokopedia itu pasarnya. Tokonya di dalamnya itu ada toko-toko macam-macam tuh. Misalkan saya membeli kerudung di bla 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 collection di toko ini. Kenapa? Karena ketika saya beli itu apa gitu, ada pengembaliannya atau apa gitu. Jadi yang pertama itu apa yang mereka lakukan untuk mendorong loyalitas Anda. Yang kedua, apa yang Anda sukai dari pengalaman di dalam toko. Pengalaman di dalam toko ini baik yang toko berbentuk fisik atau online. Terus yang terakhir, perbaikan lebih lanjut apa yang bisa toko-toko ini lakukan. Jadi teman-teman ngasih usulan atau saran sebenarnya apa namanya dari toko-toko ini itu apa sih yang perlu diperbaiki kayak gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman jawab, teman-teman tuliskan secara singkat dan jelas di kuesioner. Nanti kita akan bahas di kelas. Oke? Jika yang masih ada yang ditanyakan, nanti bisa ke Google Classroom atau ke WA saya melalui komtingnya ya. Oke, terima kasih. Terakhir, dari mulai retail, grocery, dan logistik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan di Google Meet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.